Wacana iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, namun apa urgensinya iuran ini dinaikkan di tengah keuangan BPJS Kesehatan yang surplus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2021? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat pagi Pak Rizky dan Pak Timbul. Pagi Pak Rizky, Pak Timbul. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Mas Iqbal, Mbak Grace. Baik, kita ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky, ini sudah ada sinyal akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kapan ini akan dimulai dan apa alasan kenaikannya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Marcel. Jadi memang kalau kita lihat di arahan Presiden ya, memang di tahun 2024 ini tidak akan ada kenaikan iuran ya Mbak. Tapi memang kalau kita lihat ke depan, ini di Perpres sendiri ini diatur bahwa memang besaran iuran ini dapat ditinjau ini paling lama 2 tahun. Nah ini tentunya untuk kenaikan iuran ini tidak hanya melihat dari sisi BPJS saja ya. Ini tentunya akan banyak stakeholder yang terkait. Pembahasan ini memang dimulai dari pembahasan antar lembaga, dari DJSN, kemudian juga dari Kementerian Keuangan dan juga Kemenkes gitu ya, dan juga stakeholder untuk membahas terkait dengan kenaikan ini. Tentunya juga memang ini harus memperhatikan juga Mbak Marcel yang terkait dengan inflasi juga ya, kebutuhan JKN sendiri dan juga kemampuan dari membayar iuran. Jadi memang hal tersebut kita harus perhatikan seperti itu Mbak Marcel. Oke, Pak Rizky, namun secara keuangan sendiri, apakah memang benar selama ini hingga tahun 2023 ya kalau tidak salah itu surplus? Hitung-hitungannya seperti apa? Ya memang betul Mas Iqbal, kita memang sejak tahun 2021 ya tepatnya ini memang untuk keuangan BPJS sendiri ini sudah mengalami surplus ya, yang dari sejak didirikan atau beralih di tahun 2014 menjadi BPJS Kesehatan dari PT Askes ini selalu defisit. Namun ketika di tahun 2020 sejak diterbitkannya Perpres 64 ya ada penyesuaian iuran ini di tahun 2021 ini sudah mulai merangkak dan juga sampai dengan sekarang ini untuk keuangan BPJS Kesehatan dalam hal aset netonya ini mengalami surplus gitu Mas Iqbal. Oke, nah Pak Timbul, berarti kalau misalnya kita dengar tadi dari Pak Rizky mengalami surplus, tapi Anda bilang di sisi lain ini kenaikan adalah suatu keniscayaan. Maksudnya apa Pak Timbul? Ya, jadi pertama kita klarifikasi dulu ya, yang menaikkan itu bukan BPJS, yang menaikkan iuran itu Presiden, karena akan ditetapkan dalam peraturan Presiden. Terakhir itu betul, ada Perpres 75 tahun 2019 menaikkan iuran yang berlaku 1 Januari 2020, Presiden teken. Ya, harusnya 2018, karena kan 2 tahun 2016 terakhir, 2018 tidak dinaikkan karena pemilu, menjelang pemilu, setelah pemilu baru dinaikkan November, berlaku Januari 2020. Nah, waktu itu di judicial review ke Mahkamah Agung membatalkan untuk kenaikan iuran peserta mandiri. Peserta mandiri, akhirnya Presiden mengeluarkan lagi Perpres 64 tahun 2020, menaikkan lagi iuran mandiri kelas 1 menjadi 150, yang tadinya 160 jadi 150, kelas 2 110 menjadi 100, kelas 3 tetap 42.000 tapi disubsidi menjadi 35.000, jadi disubsidi 7.000. Jadi yang menaikkan ini Presiden, bukan BPJS Kesehatan. Nah, yang kedua bahwa memang tentunya ini sudah terjadi kenaikan 2020. Sekarang sudah 2024. Presiden waktu itu janji memang 2025. Jadi akan ada sekitar 5 tahun tidak naik. Nah, ini kaitannya dengan tadi, betul, pertama bahwa memang ada kenaikan manfaat yang diatur di Permenkes 3 tahun 2023. Satu, terkait dengan biaya inasi bijis, biaya paket yang dibayarkan ke rumah sakit itu naik rata-rata 9%. Kemudian kapitasi yang dibayarkan ke FKTP itu juga naik.
Nah, kemudian ada screening yang ditambah. Ini korelasinya dengan penambahan biaya nanti yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Ketiga, berikutnya juga vaksinasi. Vaksinasi bagi masyarakat miskin juga akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini semua memang akan berdampak pada peningkatan biaya. Nah, kalau kita baca data 2023 juga, misalnya 8 penyakit katastrofik, itu naiknya cukup signifikan. Dari 24,05 triliun, itu menjadi 34,7. Jadi sekitar 10,7 triliun naik. Kita nggak tahu 2025, 2024. Nah, artinya kenaikan-kenaikan ini yang memang harus direspon dengan inputnya, pendapatan iuran, jadi termasuk inflasi dan sebagainya, yang memang harus juga dipikirkan oleh Presiden bagaimana tentang iuran ini sendiri gitu ya. Jadi kalaupun dinaikkan harus dilihat daya beli masyarakat. Jadi kalaupun nanti 2025 pemerintah berikutnya menaikkan iuran, dia harus memang memperhatikan daya beli masyarakat. Nah, sekarang saja ini yang 35.000 yang sudah subsidi 7.000 kelas 3, ini juga ada memang tunggakan-tunggakan dari masyarakat. Nah, ini juga harus coba dicarikan solusinya. Kalau saya sih berkali-kali bilang, kasihlah keringanan supaya masyarakat mandiri yang menunggak ini bisa membayar kembali, sehingga mereka mulai dengan membayar secara rutin nantinya. Kalau sekarang mungkin sudah berbulan-bulan tunggakannya sehingga tidak mampu. Nah, jadi memang tentunya untuk menjaga kualitas pelayanan itu harus didukung oleh input, oleh iuran. Nah, tinggal memang nanti DJSN akan merekomendasikan berapa sih iuran PBI. Kalau sekarang kan 42.000. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan KRIS nih, kelas rawat inap standar, yang akan ada satu ruang perawatan. Logikanya hanya akan ada satu biaya untuk kelas mandiri. Tidak ada lagi sekarang kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nanti akan di-mix berapa. Nah, kenaikan ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga daya beli masyarakat itu bisa membayar iuran ini. Gitu. Baik, Pak Timbul. Artinya itu tadi sudah dijabarkan ya apa saja urgensi dari kemungkinan perlu ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tapi Pak Timbul, kalau kita bicara konteksnya saat ini di tengah transisi pemerintahan, Kabinet Pak Jokowi juga sudah mulai membahas untuk program mendatang, misalnya untuk program makan siang gratis. Nah, disinilah kemudian muncul ada kekhawatiran, Pak Timbul, seperti dana BOS yang kemarin sudah disebutkan ingin dialokasikan untuk program makan siang gratis. Ada kekhawatiran kemudian kenaikan iuran BPJS ini juga bisa jadi nantinya akan dialokasikan untuk program lain, termasuk program makan siang gratis. Bagaimana tanggapan Anda melihat potensi ini, Pak Timbul? Ya, tentunya skema iuran untuk penerima bantuan iuran untuk masyarakat miskin ya, itu memang menjadi kewajiban karena perintah undang-undang pasal 14 dan 17 undang-undang SJSN. Jadi masyarakat miskin ini iurannya dibayar. Nah, ketika nanti ada kenaikan, pemerintah suka nggak suka, senang nggak senang ya harus bayarin juga iuran PB ini. Nah, kalau kita lihat konteks bansos ya, saya mau katakan dalam regulasi-regulasi yang namanya bansos itu untuk masyarakat miskin. Ya, kalau dalam SJSN itu disebut tidak rakyat miskin dan tidak mampu. Jadi kalau ada bansos makan siang gratis diumbar untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk anak-anak kaya maupun miskin, itu sebenarnya udah nggak tepat gitu. Nah, jadi menurut saya memang untuk bisa mengendalikan biaya bansos ya, bansos itu kan perlinsos ya, perlindungan sosial itu terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial, itu masuk nanti yang di-mix 490-an triliun. Kalau nanti memang bansosnya makan siang gratis yang 400-an triliun, itu potensi untuk mengambil yang lain, iya. Nah, ini kan artinya jangan sampai masyarakat miskin tidak mampu itu dinonaktifkan hanya gara-gara argumentasi fiskal yang akhirnya mengorbankan rakyat miskin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Nah, ini yang kita berharap pemerintah harus konsisten dengan perintah undang-undang sehingga bansos itu benar-benar diberikan kepada rakyat miskin sehingga bisa pengendalian fiskal ini untuk dialokasikan. Kalaupun nanti ada kenaikan misalnya 42.000 menjadi 50.000, nah pemerintah harus terus harus konsisten dan tidak boleh kenaikan iuran ini disertai dengan penurunan jumlah. Ini terjadi di 2020 ketika Perpres 75 muncul 2019 berlaku 1 Januari 2020.
harga iuran PBI naik dari 23.000 menjadi 42.000, 23 ke 42. Yang direspon oleh pemerintah daerah itu menurunkan jumlah pesertanya, sehingga banyak rakyat miskin yang akhirnya nonaktif. Nah, ini yang kita sesali, bahwa memang rakyat miskin itu wajib dibayarkan karena perintah Undang-Undang SJSN. Nah, jadi kembali bansos itu jangan sampai menurunkan tingkat perlindungan negara kepada masyarakat miskin, baik. karena itu Jangan perintah sampai malah jadi Undang-Undang salah Dasar sasaran 45 ya. dan Undang-Undang SJSN. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ke Pak Rizky setelah ini, namun kami harus sudah terlebih dahulu. Pak Rizky, apakah alokasi anggaran tadi dimungkinkan, dan juga tadi ada saran dan masukan ya, kalau misalnya mau dinaikkan, ya kualitas pelayanannya juga harus dinaikkan. Namun nanti setelah jeda, Pak Rizky dan Pak Timbul, nanti kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan wacana kenaikan iuran BPJS. Meskipun sampai sekarang masih belum ada keputusan karena lagi-lagi Presiden yang menaikkan ya. Dan nanti baru ada transisi pada Februari 2025. Nanti baru akan bisa misalnya ada kenaikan. Pak Rizky, apakah tadi kalau misalnya sudah dibahas kita sebelumnya membahas jika ada kemungkinan, apakah alokasi ini dimungkinkan untuk potensi penggunaan dana BPJS untuk digunakan untuk program lain, misalnya nanti misalnya salah satunya program makan siang gratis. Apakah alokasi seperti itu dimungkinkan? Oke, baik Mas Iqbal. Jadi tentunya kalau kami sebagai badan hukum publik ya, ini patuh ya terhadap regulasi yang tentunya ditetapkan oleh pemerintah, Mas Iqbal, seperti itu. Oke, baik. Nah kemudian jadi patuh saja kalau misalnya nanti tiba-tiba harus digunakan ya sesuai dengan instruksi dari pemerintah begitu ya. Nah Pak Rizky, tadi ada masukan dan kritik ya dari warga, katanya kalau misalnya mau dinaikkan, mereka sebenarnya protes keberatan karena kualitas pelayanannya yang mereka alami di lapangan belum begitu baik, masih bisa diimprove begitu. Nah bagaimana menjawab soal itu? Oke Mas Iqbal, memang kami dari tahun ke tahun ya tentu saja meningkatkan kualitas layanan ya. Untuk tahun ini saja kita memang fokus utama kami adalah bagaimana peserta itu merasakan pelayanan yang optimal. Salah satu fokus utama adalah transformasi mutu layanan, Mas Iqbal. Jadi memang bagaimana peserta kemudian memastikan dari fasilitas kesehatan ini bisa menjamin ataupun melayani peserta ini dengan baik. Tentu saja kami dari BPJS Kesehatan memastikan hal ini tentunya dengan adanya contoh janji layanan, Mas Iqbal. Jadi ada beberapa poin, ada 6 poin contoh untuk memastikan layanan. Yang pertama, bisa melayani bahwa pelayanan ini dengan hanya memperlihatkan NIK atau KTP. Dan yang juga kedua, ini memastikan ini tidak ada fotokopi lagi, Mas Iqbal. Memang yang sering dikeluhkan nih pada saat dulu ya, Mas Iqbal. Kemudian juga kita memastikan ini tidak ada iur biaya ketika mengakses pelayanan khususnya untuk perawatan. Kemudian juga ini tidak ada pembatasan hari yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang 3 hari sudah dipulangkan. Nah ini kita menjamin ataupun memastikan dengan janji layanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ini tidak memulangkan pasien. Kemudian juga kita memastikan kesediaan obat gitu ya, dan juga ramah, tidak diskriminasi. Nah ini tentu 6 hal ini kita memastikan fasilitas kesehatan melakukan. Di rumah-rumah sakit ini sudah dipasang janji layanan tersebut bahwa sepakat dan berjanji akan melaksanakan janji layanan. Dan juga Mas Iqbal, Mbak Marcel, bahwa BPJS Kesehatan juga meningkatkan dengan beberapa inovasi. Di mobile JKN kami ini sudah bisa melakukan telekonsulting misalnya, telekonsulting, kemudian juga ada beberapa fitur untuk memudahkan gitu ya, antrian online juga itu memudahkan untuk peserta. Jadi perlu kami sampaikan, Mas Iqbal, memang di tahun 2020
itu rata-rata untuk antri di rumah sakit ini sekitar 6 jam, itu di tahun 2020. Namun sekarang laporan terakhir kami di tahun 2023 ini sudah berkurang, ini rata-rata di 2,5 jam ini antrian ini. Jadi memang setiap tahun kita improve, setiap tahun kita meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti itu Mas Iqbal. Baik. Pak Rizky, selain upaya untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat, bagaimana dengan isu atau kekhawatiran soal penipuan-penipuan yang kerap kali masih ditemukan mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau Vaskes yang kemudian nakal begitu karena tidak memberikan pelayanan sesuai dengan hak dari para peserta? Bagaimana dengan perlindungan bagi para peserta BPJS Kesehatan, Pak Rizky? Baik, betul Mbak Marcel, memang banyak sekali ya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan BPJS ya, di WA maupun di telepon ya, sekarang banyak laporan. Namun tidak usah khawatir, sebetulnya kita masih banyak kanal-kanal untuk melakukan pengaduan atau melaporkan ya. Jadi kita di BPJS Kesehatan ada yang namanya Care Center 165. Nah ini dari peserta ini bisa langsung menelpon apabila memang ada kejanggalan ataupun pertanyaan terkait dengan penipuan. Jadi segera saja bisa menelpon di Care Center 165 gitu ya. Ataupun bisa melalui website gitu ya. Kemudian juga bisa melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Jadi sudah ada mekanisme ya Pak Rizky ya? Oke. Betul. Pak Rizky, banyak kanal-kanal untuk bisa melaporkan hal tersebut, Mas Iqbal dan Mbak Marcel. Baik, kita sedikit kembali ke soal kenaikan. Ini apakah sudah ada hitung-hitungannya Pak? Nanti misalnya kenaikannya akan berapa persen misalnya? Apakah sudah ada? Untuk perhitungannya tentu saja Mas Iqbal ya, ini perlu kita bicarakan dengan lintas lembaga kementerian ya ini, dan ini belum ada perhitungannya secara komprehensif gitu ya. Berdasarkan faktor-faktor yang tadi Anda sebutkan itu, apakah sudah ada perkiraan misalnya dari berapa persen sampai berapa persen? Belum ada Mas Iqbal, ini perlu kajian yang lebih lanjut ya, komprehensif. Ini kita butuh perhitungan dari aktuaria gitu ya, perlu perhitungan juga dari kesesuaian masyarakat juga ya, inflasi dan sebagainya. Tentu ini harus komprehensif menghitungnya gitu Mas Iqbal. Ini belum tergambar berapa persen harus naik gitu. Baik, terima kasih Pak Rizky dan Pak Timbul. Mohon maaf ini durasi kita ternyata terbatas, sebenarnya masih ingin melanjutkan diskusi, nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Timbul. Terima kasih Mas Iqbal, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.